yang menyangkut tentang kelebihan salat fardu yang 5. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin azbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat fama tarawna dhalika yubqi min daranih. Qalu la syai'. Qala sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, fa inna salawatil khamsa tudhhibu adh-dhunuba kama yudhhibu al-ma'u ad-daran. Ini hadis. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasul berkata, perumpamaan salat yang 5 salat doang, nggak lebih dari itu. Ini nggak termasuk tahajud, nggak termasuk duha, nggak termasuk yang lain, khusus 5 salat doang. Mathalus salawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5 kata Rasulullah, kamathali nahrin, seperti perumpamaan sungai yang airnya jernih, kemudian airnya bening dan airnya azab. Azab artinya tidak asin, seperti air minum. Seperti ibarat sungai bibabi ahadikum, di pintu rumah kita. Ya, Rasul mengibaratkan salat ini, salat yang 5 ibarat sungai depan pintu. Yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Seseorang yang ketika lewat pintu rumah di depannya sungai pasti harus nyelam ke sungai, harus mandi artinya. Dan dia mandi gitu, menyelam di sungai itu sebanyak 5 kali per hari. Kemudian Rasul bertanya, kira-kira kata Rasul, fama tarawna dzalika yubqi min daranih. Kira-kira gimana pendapat kalian wahai sahabat? Apakah itu seorang mandi 5 kali sehari? 5 kali sehari mandi di sungai di depan pintu, kira-kira apakah itu bisa membersihkan seluruh kotorannya? Kata sahabat, qalu la syai', habis ya Rasul, enggak ada lagi kotoran. 5 kali mandi sehari. Kita aja kadang-kadang 2 hari sekali mandi masih bersih. Gimana kalau seseorang yang mandi sehari 5 kali di sungai depan pintu? Mungkin ini bukan mandi pakai gayung. Kalau mandi pakai gayung, pakai keran, masih ada kemungkinan enggak kena air. Ini mandi di sungai langsung sehari 5 kali. Kata Rasul, apakah itu bisa apakah itu menghabiskan seluruh kotoran? Pasti, kata sahabat. Rasul melanjutkan, fa inna salawatil khams tudhhibu dzunub kama yudhhibul ma'ud daran. Ini salat yang 5 yang kalian lakukan bisa membersihkan kotoran ataupun dosa seperti halnya air tadi di sungai membersihkan kotoran. Makanya kenapa puasa? Salat difardukan 5 kali sehari. Ulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, ulang lagi. Sehari 5 kali. Beda halnya puasa. Puasa setahun sekali. Haji seumur hidup sekali. Haji seumur hidup sekali. Ibadat, yang artinya ibadat semakin sering harus diulang, itu yang sangat mempengaruhi ke hati manusia, ke tabiat manusia. Jadi bersolat ini ibarat sungai di depan pintu manusia, seseorang mandi di sungai sebanyak 5 kali sehari. Begitulah perumpamaan dosa akan gugur ketika seseorang melakukan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu yang kita lakukan ini menggugurkan seluruh dosa yang kita lakukan. Tapi dosa yang dimaksud kata ulama dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, ini harus taubat benar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini khusus taubat nasuha ke dosa-dosa besar. Dosa besar seperti termasuk meninggalkan salat. Ninggalin salat dosa besar.
ataupun dosa besar berzina. Kata ulama, sebagian ulama mendefinisikan dosa besar yaitu dosa-dosa yang di situ ada hukumannya, ada hukuman, seperti berzina, minum air mabuk. Terus apalagi yang perbuatan-perbuatan yang ada hukuman dalam Islam, berzina, liwat, mencuri. Itu dosa-dosa yang ada hukuman dalam Islam, membunuh manusia yang lain. Ini semua, ataupun termasuk menuduh manusia lain berzina. Kamu berzina, hati-hati. Ini menuduh orang lain berzina, salah satu perbuatan dosa besar, bahaya. Kadang-kadang kita asal nuduh aja, ini anak haram. Apa makna ini anak haram? Artinya kita nuduh bapaknya berzina. Jadi hati-hati, jangan sampai perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang bisa menuduh orang lain berzina. Yang pertama itu bagian dari dosa besar, dan si orang yang kita tuduh tadi berhak untuk melapor ke hakim. Melapor ke hakim, ya hakim, itu si fulan menuduh saya berzina, saya enggak terima. Itu hukumnya, ntar si ini berhak mencambuk dia sebanyak 80 kali. Si yang tertuduh tadi berhak mencambuk yang menuduh sebanyak 80 kali. Fajliduhum 80 jaldatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menuduh orang lain berzina, kemudian tidak sanggup membawa 4 saksi yang adil, dia harus dipukul sebanyak 40 kali. Sebanyak 80 kali. Makanya hati-hati, ini bagian dosa besar juga. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang seolah-olah dipahami, yang bisa dipahami orang lain berzina. Kamu ini berzina, ataupun ini anak haram. Ini anak haram. Arti anak haram sama dengan bapaknya berzina ataupun ibunya berzina. Jadi dosa besar, kembali ke tadi, kalau dosa besar itu untuk taubat, untuk membersihkan dari dosa besar harus benar-benar taubat nasuh. Taubat nasuha yang caranya, kata ulama, yang pertama harus menyesal semua yang apa kita lakukan. Yang kedua harus bertekad untuk tidak mau mengulanginya lagi. Yang terakhir kalau ada hak manusia yang lain dikembalikan. Kita punya hutang sama manusia yang lain udah 2 tahun nggak dibayar-bayar, kembalikan hutang. Ataupun kita pernah mencuri harta orang lain, kembalikan. Ataupun kita pernah makan riba, orang lain pernah hutang sama kita 1 juta, kemudian kita suruh bayar 1,5 juta, maka 500.000 kembalikan itu punya orang. Jadi itu, karena itu bagian dari hak orang lain. Jadi kembali ke sini, ibarat salat 5 waktu, kata Rasul, ibarat sungai depan pintu, seorang yang mandi di situ sebanyak 5 kali sehari. Kira-kira ada lagi dosa yang tersisa? Enggak, habis sudah dosa. Kemudian di hadis yang lain, Rasul, ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, inna salawatil khamsah kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 menjadi kafarat. Kafarat artinya penebus, menjadi penebus bagi dosa yang dilakukan antaranya. Misalkan antara zuhur dan asar, kita pernah melakukan dosa di situ, pernah kebuka aurat, ataupun di situ kita pernah melihat istri orang, pernah ngelirik istri orang, ataupun kebetulan pas kita keluar di masjid lewat Cina kelihatan aurat di sini, kelihatan pahanya, kita melihat itu misalkan. Itu semua bagian dari dosa. Kata-kata Rasul, ini dosa-dosa seperti ini, salah satu kafarat untuk penghapus dosa itu salat. Jadi dosa yang dilakukan selesai zuhur, maka ntar dihapus oleh salat asar. Dosa yang dilakukan setelah salat asar dihapus oleh salat maghrib. Jadi salat yang 5 menjadi penghapus dosa-dosa antara 2 salat. Jadi dosa antara salat zuhur dan asar itu terhapus dengan salat zuhur dan salat asar. Tapi syarat, kata Rasul, majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa besar. Dosa besar, pokoknya dosa besar itu berusaha untuk menjauhi. Tetapi kata ulama, ada yang dosa kecil tapi menjadi dosa besar. Jadi yang pada dasarnya dosa besar itu dosa-dosa yang sebagian ulama mendefinisikan dosa yang ada hukuman, seperti tadi berzina, liwat, berzina ataupun liwat ataupun mencuri. Ada sebagian dosa
yang dosa kecil, buka aurat, main tenis misalkan, ataupun berenang, buka aurat depan umum. Ini memang dosa kecil, tetapi ketika dibiarkan terus menerus jadi dosa besar. Dia kata ulama, dosa kecil menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Yang pertama ketika israr, arti israr terus menerus, biarin dah, dosa kecil. Ini ketika dibiarkan, ntar kecil lagi, lama-lama jadi besar. Itu yang penyebab pertama, dosa kecil menjadi dosa besar. Kemudian yang kedua, penyebab dosa kecil jadi dosa besar ketika diremehkan. Ini meremehkan dosa, dikhawatirkan murtad. Walaupun dosa kecil, dosa kecil pun, sebagian dari kita kadang-kadang, ini misalkan ada yang tegur, kita kebuka aurat misalkan, kemudian ada kawan kita tegur, Pak, mohon maaf itu auratnya kebuka lagi, mohon ditutup. Kamu ini kebuka aurat walaupun dosa kecil. Ini meremehkan dosa lebih berbahaya dibanding melakukan dosa. Orang meremehkan dosa salah satu penyebab dosa ini menjadi dosa besar. Walaupun kecil, tapi ketika diremehkan menjadi dosa besar. Jadi itu dua perkara kita usahakan supaya salat kita yang lakukan menjadi penebus dosa. Jauhkan dosa besar. Yang pertama, jauhkan dosa-dosa yang ada hukumannya. Ini jarang kita lakukan, membunuh manusia yang lain, jarang dilakukan. Yang kedua, jauhkan juga dosa kecil yang mengakibatkan jadi dosa besar. Yang pertama, dosa kecil yang terus menerus dilakukan, tidak mau bertaubat, tidak mau berhenti. Yang kedua, dosa kecil yang diremehkan. Meremehkan dosa walaupun itu dosa kecil menjadi dosa besar. Hati-hati itu meremehkan dosa. Termasuk juga makruh. Jangan sampai kita remehkan yang hal makruh. Kadang-kadang sebagian dari kita, na'udzubillah min dzalik, terlalu meremehkan barang makruh, diremehkan. Ini makruh pun, astagfirullahaladzim. Kata ulama, ketika ulama mendefinisikan makruh, al-makruhu ma yutlabu tarkuhu talaban ghaira jazimin. Itu ta'rif ataupun definisi dari makruh. Makruh artinya perbuatan yang Allah menuntut untuk ditinggalkan. Jadi artinya makruh ini perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan, sama seperti haram. Dua-duanya Allah menuntut untuk ditinggalkan. Tetapi perbedaannya, tuntutan pada haram dengan tuntutan pada makruh beda tingkatan. Dari segi masalah mereka itu dua-dua dituntut untuk tinggalkan. Allah juga nyuruh kita untuk meninggalkan. Yang makruh seperti halnya yang haram, sama. Tetapi perbedaannya tingkatan tuntutan tadi beda. Jadi kalau tuntutan haram itu tuntutan yang tingkat tinggi pasti. Artinya kalau dilakukan dihukum. Sedangkan yang makruh dituntut iya, tapi tidak setingkat yang haram, sehingga kalaupun dilakukan tidak dihukum. Artinya tetap dituntut. Jadi tapi jangan sampai kita meremehkan. Makruh. Kadang-kadang seperti halnya rokok. Ini yang seperti yang akhir-akhir ini ada di video yang baca kitab tapi orang terlalu meremehkan. Alhamdulillah. Baca kitab fikih Syafi'i. Mungkin bapak-bapak pernah melihat juga video santri, enggak tahu santri bodoh. Sambil megang rokok, kata dia ada nas di kitab Fathul Mu'in atau kitab Yanatul Talibin yang kita baca di pondok-pondok, kitab fikih Syafi'i. Di situ tertulis sebagian dari yang tidak sah jual beli. Sebagian dari yang tidak sah jual beli adalah rokok. Sebagian ulama mengatakan rokok enggak sah jual beli rokok. Kenapa? Karena rokok enggak ada manfaat. Karena salah satu syarat benda yang sah dijual beli harus benda yang bermanfaat. Kalau benda tidak bermanfaat enggak sah dijual. Sebagian ulama mengatakan termasuk benda yang tidak bermanfaat rokok. Maka kalau dijual rokok enggak sah jual beli. Dan disambungkan, dan malahan ada sebagian ulama mengatakan haram hukum rokok karena darar. Perasaan setahu saya sekarang, untuk zaman sekarang, kalau kita keliling satu dunia, kita tanya ke seluruh dokter sedunia, pasti mereka semua sependapat bahwa rokok merusak badan. Enggak ada kayaknya dokter yang berpendapat rokok ini aman.
Semua kita kalau sakit, Pak saya sakit, apa pasti pertanyaan pertama dokter, Pak? Pasti yang ditanya, ngerokok enggak, Pak? Artinya sepakat bahwa rokok ini adalah sesuatu yang bisa merusak badan. Tapi kemudian ini orang mengatakan yang baca kitab tadi, tapi ini pendapat yang lemah dan yang pendapat yang kuat tidak haram. Terlalu meremehkan. Jadi akhirnya di awalnya pura-pura berhenti isap rokok, kemudian ambil lagi isap rokok. Bikin video, na'udzubillah min dzalik. Jadi meremehkan walaupun makruh. Walaupun makruh, tapi jangan sampai kita meremehkan. Kalau misalkan kita enggak sanggup tahan, misalkan, ya silahkan melakukan, tetapi jangan meremehkan. Jadi di samping kita ketika melakukan tapi merasa sedih ketika melakukan. Ya Allah, saya ini melakukan, saya terpaksa enggak sanggup tahan misalkan. Tapi kita bertaubat terus kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tetap merasa bersalah ketika melakukan. Nah, ini baik. Walaupun kita lakukan tapi kita tetap merasa bersalah. Yang bahaya ketika melakukan tapi enggak merasa bersalah, bangga lagi. Oh, sebagian orang ingin isap rokok bangga depan orang. Astagfirullah. Jadi hati-hati yang seperti ini, walaupun makruh tapi jangan sampai diremehkan, karena meremehkan ini berbahaya. Dosa kecil ketika diremehkan jadi dosa besar. Walaupun kecil, dosa kecil cuma aurat doang. Memang dosa kecil, tapi ketika diremehkan berubah dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Dan kata sebagian ulama, kalau diremehkan, terlalu diremehkan, dikhawatirkan bisa jadi murtad. Makanya hati-hati meremehkan dosa. Walaupun dosa kecil, kalaupun kita lakukan, terus beristighfar kepada Allah, merasa bersalah kepada Allah, jangan sampai meremehkan. Kembali ke sini, salat kata Rasul, salat yang 5 menjadi kafarat, penebus dosa yang dilakukan antara satu salat dengan salat yang depan. Kemudian di hadis yang lain juga Rasul berkata, ini hadis diriwayatkan Sayyidina Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Imam Malik punya kitab namanya kitab Al-Muwatta. Kitab yang dihafal semuanya oleh Imam Syafi'i. Semua dihafal oleh Imam Syafi'i. Kitab Al-Muwatta. Qala sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamati was subhi la yastati'unahuma. Kata Rasul, yang membedakan antara kita yang mukmin benar-benar dengan orang munafikin. Orang munafikin artinya orang yang hatinya kafir, menampakkan Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Zindiq dari zaman Rasul, seperti Abdullah bin Ubay. Di depannya saya beriman kepada Rasul, tapi di belakangnya di hatinya tidak beriman. Di hatinya membenci Rasul, berusaha kalau bisa Rasul dibunuh. Ini munafikin. Tapi depannya beriman. Ya kata Rasul, yang membedakan antara kita mukmin dengan orang munafikin cuma satu, yaitu syuhudul atamati was-subhi. Hadir melakukan salat subuh dan salat isya. Syuhud artinya melakukan salat maghrib, salat isya dan salat subuh berjamaah. Kalau orang enggak salat subuh, enggak salat isya, berarti dipertanyakan. Ya kata Rasul, bainana wa bainal munafiqin, artinya yang membedakan antara kita mukmin yang benar dengan munafikin yang cuma lahir nampaknya doang mukmin tapi hatinya rusak. Ini cuma satu kata Rasul, menghadiri salat isya dan salat subuh. Karena dua salat itu la yastati'unahuma. Orang munafikin paling berat melakukan dua itu, salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Mengajar sulit. Salat yang paling berat dilakukan ini dua ini, salat isya dan salat subuh. Apalagi berjamaah lebih sulit lagi. Berjamaah lebih sulit. Makanya semoga kita enggak termasuk dalam golongan munafikun. Kemudian di hadis yang lain Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanati. Ini yang dikhawatirkan. Kalau tadi semua hadis yang menyebutkan tentang kelebihan salat, artinya
pahala yang diberikan ke orang yang mau salat. Sekarang dosa yang diberikan ke orang yang tidak mau melakukan salat. Ini nih. Siapa saja kata Rasul yang bertemu dengan Allah di hari kiamat, artinya man laqiyallah, dia seseorang yang bertemu dengan Allah di hari kiamat ataupun ketika meninggal. Wa huwa mudayyi'un lis-shalah, sedangkan dia itu tergolong orang yang menyia-nyiakan salat. Artinya dia salat itu terlalu dianggap sepele, nanti aja dah salat, nanti aja dah salat. Ketika meninggal, sedangkan dia ketika hidup termasuk golongan yang meremehkan salat. Ini kata Rasul, lam ya'ba illa bi syai'in min hasanatih, maka Allah tidak memperhatikan satu pun dari kebaikannya. Kebaikan yang lain semua enggak dilihat sama Allah. Makanya itu hadis yang lain yang sering dibaca, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perbuatan yang paling pertama yang dihisab di hari kiamat yaitu salat. Apabila salatnya benar baru lewat. Tapi kalau salatnya udah enggak jelas, ini yang lain sudah. Lam ya'ba illa bi syai'in min hasanatih. Allah tidak mau memperhatikan sesuatu pun dari kebaikannya yang lain, baik puasanya, hajinya, ataupun sedekahnya, ataupun yang lain. Ya, pokoknya salat. Makanya berusaha sebisa mungkin di salat yang 5 kita perbaiki, dari segi rukunnya kita sempurnakan, syaratnya kita sempurnakan, sunnahnya kita lakukan, makruhnya kita tinggalkan, sehingga kita mendapat janji Allah yang kemarin, yaitu seseorang yang melakukan salat 5 secara sempurna, melakukan seluruh hak-haknya, Allah berjanji seolah-olah dia itu bikin perjanjian dengan Allah untuk dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min muqimis salat mu'addina li huquqiha kulliha. Allahumma ij'alna muqimis salat mu'addina li huquqiha kulliha. Allahumma ij'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina. Allahumma ij'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina waj'alna mu'addina li huquqiha kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina